Ya, Bipolar Care Indonesia atau singkatannya BCI adalah sebuah yayasan sosial bergerak di bidang kesehatan jiwa, khususnya untuk membantu teman-teman yang mengalami gangguan bipolar. Jadi kita sebenarnya mewadahi teman-teman penyintas bipolar dan juga caregiver-nya, atau siapapun yang mungkin peduli dengan gangguan bipolar. Awalnya sih terbentuk berupa komunitas di tahun 2013 bulan Mei. Lalu seiring berjalannya waktu, kita terus berkembang, kita punya tim, sampai akhirnya di tahun 2019 berubah menjadi yayasan. Nah, di tahun 2019 itu juga kita mulai lebih mematangkan program-program kami, dan kebetulan foundernya ada 5 waktu itu pas kita masih berupa komunitas. Kita berlima itu sebenarnya awalnya sih karena sama-sama ngerasain gejala bipolar, tapi kita kayak masih ngerasa berjuang sendirian. Nah, karena itu pas kita kebetulan ketemu di sebuah acara kesehatan jiwa juga, kita menentukan untuk membuat sebuah komunitas yang bergerak di bidang bipolar, yaitu Bipolar Care Indonesia. Awalnya seperti itu, akhirnya kami melakukan campaign dan berkembang terus sampai akhirnya jadi yayasan. Tujuannya sih sebenarnya simpel ya, kita nggak pingin penyintas bipolar itu merasa sendirian. Jadi kita dengan adanya wadah, mereka bisa saling bertemu, bisa saling bertukar inspirasi, berbagi cerita atau informasi. Jadi nggak ngerasa berjuang sendirian lagi. Gitu sih awalnya. Jadi Bipolar Care Indonesia punya 3 cakupan program. Pertama ada edukasi, lalu ada support atau dukungan, dan ketiga aktivitas pendukung pemulihan. Pertama edukasi itu kita saat ini kan ada pandemi, jadi kebanyakan online. Tapi sebelum online kita pernah bikin kayak seminar atau mungkin psikoedukasi seperti itu. Kalau seminar online sekarang kita mengangkat topik-topik yang terkait kesehatan mental, khususnya terkait dengan bipolar. Itu semua boleh ikutan, mau penyintas, caregiver, atau masyarakat umum boleh ikutan. Lalu kita juga pernah membuat acara perayaan Hari Bipolar Sedunia, itu tanggal 30 Maret jatuhnya. Dan setiap tahun kita mengadakan acara-acara seperti tadi seminar dan juga webinar yang mengangkat topik menarik, yang komprehensif juga. Biasanya kita adakan series gitu. Lalu untuk program dukungan, kita punya peer support group. Jadi peer support group ini adalah sebuah kegiatan di mana penyintas atau caregiver berkumpul bisa di satu acara offline ataupun online, dan mereka saling bertukar cerita, berbagi inspirasi, memberikan motivasi. Jadi nggak merasa sendirian saat berjuang. Ini kelompok dukungan ini dipisah antara penyintas dan caregiver supaya tidak terlalu crowded atau pusing gitu dalam temanya. Lalu ada juga peer support group online, itu kita melalui grup WhatsApp. Kebetulan sekarang sudah ada sekitar 5 grup dengan member sekitar 100-an. Dan ada grup Facebook juga, bisa diakses di Bipolar Care Indonesia, bisa search grup Facebook. Dan informasi juga ada di Instagram, yaitu bipolarcare.indonesia. Lalu yang ketiga, kita punya program untuk aktivitas pemulihan. Itu sebenarnya lebih ke hal-hal yang menyenangkan ya untuk membantu pemulihan. Misalnya ada aktivitas seni, kayak semacam terapi seni. Itu ada, kita pernah buat terapi seni dari rupa, menggambar, ngelukis. Lalu pernah bikin musik juga, kita waktu itu mencoba latihan biola. Dan pernah ada juga melalui konsep teater. Lalu ada juga kayak semacam olahraga bersama dan aktivitas mendukung lainnya. Itu semua diberikan kepada masyarakat yang mungkin memang tertarik sesuai topiknya masing-masing, tapi kita mengkhususkan beberapa program untuk mereka sudah terdiagnosa atau mungkin yang mengalami gejala, dan tadi dibagi ada untuk penyintas dan caregiver. Diharapkan dengan adanya program, mereka bisa mendapatkan manfaat yang besar dan nggak merasa berjuang sendirian lagi, gitu. Iya, pesan dari saya untuk masyarakat luas dulu. Seperti yang kita tahu kan, masalah kesehatan mental sekarang sudah cukup diangkat ya oleh banyak orang. Tapi mungkin masih banyak informasi yang misleading atau akhirnya malah menjadi self-diagnose. Bagi pembaca atau mungkin penyimak yang info-info tentang kesehatan mental, semoga bisa lebih memfilter tuh masalah informasi yang dibaca supaya bisa mendapatkan sumber yang tepat dan informasi edukasi yang didapat juga benar. Dan kalau misalnya memang dari informasi tersebut dirasa ada gejala-gejala yang mirip, itu sebisa mungkin jangan self-diagnose, nggak usah malu untuk cari bantuan. Bisa datang ke psikiater, psikolog, atau praktisi kesehatan mental lainnya.
dan nggak perlu takut juga untuk mencari bantuan atau misalnya nanti minum obat atau apa, karena itu memang dibutuhkan sesuai kasusnya masing-masing. Buat teman-teman yang sudah pernah didiagnosa gangguan bipolar atau mungkin gangguan lainnya, tetap semangat, kalian nggak sendirian. Banyak orang bipolar di luar sana yang bisa sukses juga dan meraih mimpinya, bisa produktif, hidup dengan optimal, dan kualitas hidupnya juga bisa baik. Yang penting berjuang terus dan melakukan terapi dengan tepat dan tetap semangat juga. Untuk caregiver juga jangan menyerah membantu teman-teman yang bipolar, karena memang mereka tuh perlu bantuan gitu. Dan bagi mereka yang belum bisa membantu, paling enggak jangan menstigma lah gitu. Mungkin itu pesan dari saya buat semua di sana.